Welcome back to Ginak Ginuk Channel. Jangan lupa bantu subscribe ya. Dan jangan lupa di video sebelum-sebelumnya kalian harus tonton. Oke? Bantu kita ya. Oke, gue udah megang bola, gue udah pakai baju bola. Kodenya adalah dia narasumber yang keren. Ya, dia adalah pemain timnas futsal wanita Indonesia. Pokoknya kalian harus tonton video ini sampai habis. Oke? Oke gengs, lu pasti pada penasaran kan? Siapa sih narasumber kita kali ini? Pokoknya lu tonton sampai habis. Check it out. Oke gengs, ini dia yang tadi gue udah bilang sama lu semua. Ya, ini narasumber yang keren banget lah. Ini dia, Anggi Seven. Sehat Anggi? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa aja nih sekarang? Maunya sibuk apa? Tadi mau sibuk ngurusin dia, tapi dia jangan main-main. Aduh, ada ya. Nah, nih, mungkin teman-teman nih belum ada yang tahu nih, mungkin ya. Beberapa dari teman-teman nih belum ada yang tahu. Anggi siapa sih gitu? Lu siapa sih gitu? Siap sih. Nama lu siapa sih? Lu kegiatan lu apa sih gitu? Mungkin lu bisa perkenalan dulu nih sama teman-teman yang lagi nonton ya. Ya, perkenalkan nama gua Anggi Puspitasari, nama lengkapnya nih ya. Kalau biasa nama bukannya lah ya, nama gua Anggi Seven. Gue itu atlet futsal lah di Indonesia ya. Futsal dan sepak bola juga. Jaketnya aja udah Indonesia banget. Gak mungkin kan gue karate. Ya, gue lebih aktifnya sih di futsal. Futsal ya? Iya, futsal. Daripada bola lu futsal. Iya, lebih dominan futsal. Padahal dulu juga awal mulanya sepak bola. Oh gitu? Iya. Kenapa lu bisa tiba-tiba pindah ke futsal ya? Karena menurut gue futsal gak panas. Tapi kan ada waktu juga futsal. Iya sih, cuma Tapi kalau internasional atau mesti di dalam semua ya? Indo lah, Di dalam semua ya? lebih banyak Indo. Oke, nah pertanyaan pertama nih yang buat lu. Kesibukan lu sehari-hari kapan aja? Selama COVID atau sebelum COVID? Kita bagi dua aja lah ya, kita bagi dua aja lah ya. Sebelum COVID sama sudah COVID. Ya, kalau misalkan sebelum COVID ini kan gue lagi persiapan liga. Sebenarnya liga lagi berjalan. Ya paling TC, latihan gitu aja hidup gue gitu. Sebelum COVID ya? Sebelum COVID. Tapi pas selesai pas COVID ini, ya gue di rumah aja gitu. Terus rencana gue juga semuanya jadinya tertunda berantakan gara-gara COVID ini. Jadi ya di rumah nikmatin waktu sama keluarga, paling ya olahraga di luar berkomunitas sih gitu aja. Sama ikut event-event kayak gini mungkin ya? Event-event kayak gini banyakin. Ada tuh salah masukan juga kan? Iya. Tapi lu selain lu futsal gitu, lu sebenarnya lu kerja gitu aja? Kerja konvensional gitu kantoran atau apa? Kalau sekarang sih enggak. Belum. Kalau dulu sih gue sempat kerja, bahkan gue sempat kerja futsal sama kuliah. Tapi dari itu semua kalah sama hobi gue. Akhirnya lu lebih mengutamakan futsal ya? Iya, utamain futsal. Gue udah kerja 2 kali di perusahaan, cuman akhirnya gue keluar terus karena gue selalu ada lolos seleksi timnas terus. Jadi gue keluar sampai akhirnya ngobrol sama orang tua di rumah. Udahlah kalau misalkan masih mau futsal, lo mendingan gak usah kerja, kasihan perusahaannya gitu kan. Akhirnya ya udah gue putusin, gue nggak kerja dulu deh, gue fokus di karir gue dulu gitu. Akhirnya di pada saat itu lu lebih pilih ke futsal berarti ya? Iya, semua sampai kuliah gue juga ketunda, kerjaan juga gue tinggalin demi si futsal ini. Bahkan kalau ada cowok gue tinggalin juga. Tapi pada saat lu kerja, lu kan ini ya? Lu kan sempat lu kerja, lu futsal juga kan? Dan lu kuliah juga. Iya. Nah, pada saat lu kepilih apa namanya? Jadi masuk timnas. Itu perusahaan gimana tuh responnya dulu? Perusahaan gue ya pas gue bilang itu sebenarnya udah pas gue udah tahu gue bakalan udah ada pengumuman gue masuk, ya udah di situ gue ngambil keputusan aja gue yang keluar. Dia juga nggak support, maksudnya perusahaan kan pasti support. Iya, Kecuali perusahaan yang memang di situ ada atletnya atau ada organisasinya di situ yang butuh atlet gitu. Kan kebanyakan di Indonesia belum ada, jadi ya udahlah gue sadar diri, gue aja mundur diri dari perusahaan itu. Oke, berarti pada saat lu kerja, lu kuliah, lu futsal juga. Nah, di situ lu lebih milih futsal. Iya, lebih milih futsal walaupun di situ futsal juga dulu gajinya belum besar. Tapi gue tetap
ya udahlah, namanya gue waktu itu masih lulus SMA, apa yang gue ingin ya gue tetap mau tercapai gitu. Lo lakuin Gak aja perlu lagi. yang lain itu gue tinggalin aja. Tapi lo akhirnya lo keluar kantor, lo keluar kerja gitu kan. Lo keluar kampus nggak? Enggak keluar kampus. Oh, tetap Kuliahnya berantakan aja. Oh, oke. Enggak kuliah. Maksudnya enggak kuliah aja, tapi masih tercantum kok namanya di Ini nama doang di kampus. sama doang di kampus. Tapi lo ngatur nih pada saat itu ya. Oke, lo udah keluar kantor gitu kan. Tinggal kuliah sama futsal nih. Lalu ngaturnya gimana tuh? Tinggal kuliah sama futsal ya. Di situ kan kalau kuliah sebenarnya udah ada jam-jamnya, terus kerja Oh, juga iya. ada kan. Nah pas gue lagi kuliah sambil kerja itu kebetulan di tempat kerjaan gue itu kerjanya juga pagi jam 6 sampai siang. Ya diatur aja sih sebenarnya, kayak ada komunikasi sama apa sih namanya tuh karyawan yang maksudnya pegawai yang kita kerja bareng itu loh, apa sih namanya, partnernya kerja, partner kerja gue ngomong kalau misalkan gue kayak gue kuliah pagi nih, ya udah dia si pagi gue si siang gitu aja sih gantian ngaturnya. Karena kan kalau kuliah misalkan gue kalau bisa gue ngambil kuliah siang atau sore, jadi gue kerja pagi kayak gitu aja. Jadi tinggal ganti-gantian sesuai sama teman aja gitu Iya, ya. paling minta tolong sama yang partnernya itu. Nah kalau kuliah gimana? Maksud gue gini, lo kan tadi bilang lo kerja, lo kuliah juga, lo futsal juga kan. Tapi kan pada saat lo pilih timnas, kerja lo tinggalin. Nah, lo masih kuliah kan pada saat itu? Masih kuliah. Nah, lo ngatur untuk kuliah dan futsal itu gimana? Karena kuliah kan biasanya setiap hari, Senin sampai Jumat. Spend aja. Ya, kebetulan kan kalau misalkan timnas itu kan biasanya di Jakarta. Oh, jadi masih aman lah ya? Masih aman. Kadang kan juga misalkan ada, aduh jangan ditiru ya. Kayak Jangan ditiru ya. nitip absen gitu loh, nitip absen. Terus kalau misalkan gue bisa kuliah, ya gue kuliah. Kalau nggak bisa ya udah kayak gitu aja. Tapi teman-teman lo juga ngertiin lo ya? Iya, karena kan udah tahu. Dosen-dosen juga rata-rata udah tahu jadi ya. Ya, oke lah gitu, amin. Ya karena di kampus juga kan emang masuknya jalur aktif. Oh, beasiswa. Tapi ada salah satu dosen yang nggak bisa sih, yang nggak mau tahu, nggak ada nerima dispen. Jadi ya mau nggak mau kalau itu gue usahain masuk kelasnya dia aja. Oke. Sisanya Rumit ya lu. Orang saya sampai ribu gini. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Nah, awal mula lu suka futsal itu dari mana? Apa emang dari kecil lu suka futsal? Apa emang udah umur berapa lu baru suka futsal gitu? Ya kalau futsal itu sebenarnya sih waktu gue SMP sih. Kalau awal mulanya itu gue emang udah dari SD main bola di kampung lah ya. Mau di kampung main yang di tanah, lapangan tanah, nyenyet. Itu kan semua pernah ngalamin kan. Anak kecil zaman-zaman 90-an aja udah pasti ya. Beda sama anak kecil yang sekarang. Iya. Terus pas masuk SMP ya, itu ada ekstrakurikuler kan biasanya. Nah dari situlah baru gue yang kayak, oh ini futsal ya, gitu baru tahu di situ. Terus pas gue SMP itu ada turnamen antar SMA lah, gue dicabut lah sama SMA tetangga gue. Gue SMP, tetangganya di SMA, gue mainnya dicabut sama mereka gitu untuk bela sekolahnya dia. Jadi gue anak SMP, pura-pura jadi anak SMA. Oh, cabutan. Dari situlah gue ikut event-event, jadi ya senang juga. Tapi emang pada saat itu lu di SMP lu berarti ada futsal cewek, futsal cowok dong? Di SMP gue ada futsal cewek dan futsal cowok, tapi kan eventnya nggak ada. SMP, eventnya ada di SMA. Waktu zaman gue dulu itu kan masih jarang. Berarti lu cuma latihan aja gitu ya? Latihan. Paling eventnya ekstrakurikuler, lombanya menangnya di kelas. Oh iya. Antar kelas aja. Nah, pada saat lu di berarti jadi pemain cabutan lah ya di SMA. Nah, otomatis kan lu ikut turnamen dong. Iya. Ya kan? Itu perasaan lu gimana tuh? Pertama kali lu ikut turnamen, apalagi lu udah anak SMA gitu. Ya senang sih, karena kan kita bisa apa ya, punya pengalaman baru, punya teman baru ataupun teman baru. Terus di luar dari yang biasa gue event cuma antar kelas, sekarang gue bisa apa ya namanya antar sekolahan gitu. Ya pasti senang. Apalagi diajak gue yang anak SMA bisa lawan SMA, anak SMP bisa lawan anak SMA, apalagi gue bisa menang mereka gitu. Padahal gue dalam hati cuma bagi-buli itu semua. Soalnya gak kelihatan nih. Iya nggak Gak kelihatan, maksudnya cewek yang SMP
SMP apa cewek SMA udah Ya, siap? karena kan dari semua lengkap. Dibikinin kartu pelajar semua. Kan dari yang tahu. Serius, apa dibikin kartu pelajar? Iya, kan itu kan salah satu syarat untuk ikut event. Berarti sekolah SMA yang ikut itu nge-support lu dong? Iya dong. Ya karena itu bawa nama sekolahnya dia. Ada bagusnya, ada untungnya juga feedbacknya buat dia. Iya sih, tapi nggak maksud gue niat banget gitu. Mau nggak mau, karena dia nggak ada pemainnya. Iya sih betul. Anjing dulu sampai segitunya loh sekolahan. Dulu ya dulu. Belum, sekarang nggak tahu sih. Oke, lanjut lagi. Nah, lu kan cewek nih, ya kan? Ibaratnya, ya lu ibaratnya rata-rata cewek tuh kayak ya udahlah lu melakukan hal-hal yang dilakukan cewek pada umumnya aja lah gitu. Tapi kenapa lu pilih futsal? Gitu loh. Kan banyak gitu maksudnya. Mungkin banyak ada olahraga lain gitu kayak badminton atau itu volley gitu loh. Enggak paham ya gue sebenarnya kenapa gue bisa lebih pilih futsal atau bola gitu dibanding olahraga lain. Kan pengen jadi atlet volley lah, atlet bulu tangkis. Tapi memang mungkin apa ya? Udah dari lahirnya kali ya. Gue langsung taunya main bola di tanah. Karena sering main bola tanding gitu. Karena sering main bola di sana. Terus ya menurut gue futsal atau sepak bola ini olahraganya tuh beda sih dari yang lain. Karena kan ini olahraganya itu lebih dominan ke cowok gitu. Iya Gue sih. kayak mau membuktikan kalau ini tuh bukan cuma cowok aja yang bisa main, cewek juga bisa main gitu. Oh. Lebih ke situ aja sih. Jadi lu Lebih mau pengen membuktikan beda ya? dari yang lain aja. Gitu. Mau membuktikan bahwa ya cewek juga bisa Ya, gitu. cewek juga bisa, Misalnya ya. gitu. Nah, tapi pada saat itu orang tua lu support juga. Gak support gue sih. Gak support gue sih. Gue nggak ada yang support sih di rumah paling. Ya kalau gue ada event pertama kali itu gue juga diam sih nggak ngomong. Dan sepatu juga gue awal mula gue minjem nggak punya Iya. karena nggak disupport mau minta beliin sama siapa. Sampai gue mau main ikut event yang gue dicabut sama SMA itu gue pinjam sepatu temen gue dari bagus sampai jelek. Gue bilang balikin tapi nggak gue balikin. Tapi gue nggak punya duit. Parah lu ngambil lu. Sampai sekarang orangnya nggak gitu. Jadi HM. Orang gue gak ada yang setuju, keluarga gak ada yang setuju, ya gue diam aja sih. Cuman pas seiring berjalannya waktu, terus udah ada prestasinya, baru setuju semuanya. Oh, pada akhirnya sampai sekarang pun orang tua lu jadi Terus dari iya. fokus futsal aja lah gitu. Orang tua gue gak setuju. Nah, apa namanya? Pada saat lu milih futsal gitu ya, mulai dari SMP sampai sekarang gitu ya. Nah, pasti dong punya pacar pada saat itu. Pada saat lu aktif di futsal gitu kan. Pacar lu terima nggak kalau lu main futsal? Sejauh ini terima karena kan mereka tahu gue pas gue main futsal. Ya dia kan futsal juga. Ada yang anak futsal juga dan ada yang enggak. Mungkin dia main futsal aja lah. Oh, main Kalau biasa cuma aja futsal gitu. langsung biasa aja. Ya mereka terima semua sampai sempat ada cowok gue yang nanya kalau misalkan dia tanya gue ya pas dia jadi pacar gue. Kalau misalkan kamu disuruh milih nantinya, kamu lebih pilih futsal atau lebih pilih aku? Dengan tegasnya gue jawab futsal. Mantap. Dia salah. Karena kerja kuliah aja gue tinggalin apalagi dia yang gak masih gue duit. Salah kan? Masalah lu alasan jangan nanya gitu. Pasti banyak bakal main futsal. Gokil sih. Nah, tapi statusnya sekarang apa nih? Iya. Jomblo kan atau mungkin ada pasangan Enggak kan? sih, single aja. Oh, single ya. OTW nggak single gimana? Tapi single aja. Single ya. Tapi lu ada orang-orang yang ingin dekat sama lu? Ada. Lu welcome tapi sama orang itu. Welcome. Nah, ada malu gitu ya. Welcome karena baru-baru ini aja dekat. Oh, baru-baru dekat ya. Jadi Makanya bingung gue mau bilang single atau OTW nggak single. Jadi single aja. Single aja lah ya. Karena belum pasti jadi. Aduh. Oke. Selanjutnya nih. Nah, kalau SMP ini kan mungkin baru ya ikut sekolahan lah ya. Nah, tapi yang benar-benar lu tekun banget gitu futsal, itu lu masih ingat nggak tahun berapa atau kapan ya? Gue sih seingat gue itu 2010 benar-benar gue punya klub futsal. Oh. Yang benar-benar yang ada
bosnya, ada ownernya lah, pemilik dan ada lapangan. Nah, sebelumnya tuh paling ya kayak bentuk klub tapi yang kayak gue sering main bareng sama antar sekolah gitu, teman-teman yang sering ketemu. Bikinnya kita bikin klub main bareng tapi gak ada pelatihnya, cuma fun doang. Oh, oke. Ya. Nah resminya itu tahun 2010. 2010 itu pada saat lu baru lulus SMA SMA ya? ya. Oh, lulus SMA ya? Iya 2009 deh. 2009 terus eventnya tuh 2009 di klub gua itu. Berarti setelah lu lulus SMA lu bener-bener menekuni banget futsal ya? Karena lu masuk klub kan? Iya masuk klub. Dari situ emang baru latihan rutin. Tuh ada pelatihnya, ada ownernya. Ada serius banget lah gitu ya, bukan cuma sekedar main-main doang. Iya. Nah, sebelumnya lu sempat ini gak sih? Sempat ikut-ikut apa namanya? Ikut-ikut sekolah futsal gitu. Gak ada sih, karena zaman gua dulu tuh sama sekarang tuh beda. Dulu tuh gak ada. Dulu kayaknya cuma ada sekolah bola ya? Dulu tuh cuma ada sekolah bola dan Iya sih? iya, dan dulu kan juga mahal juga gitu. Terus cewek juga jarang. Jarang, iya. Gua juga jangan kan buat gua ikut sekolah bola, ya gua beli sepatu bola aja gua gak punya duit. Orang tua gua soalnya gak dukung. Jadi gua bisa main futsal sampai sekarang ya emang gak paham juga gua udah dari sananya ya, bukan contoh kayak orang tua. Maksudnya emang udah dari lahirnya mungkin udah bisa nendang. Gak ada sih, gak ada. Nggak ada gitu-gitu sekolah-sekolah futsal gitu. Nggak ada. Jadi kayak cuma lu gabung ke klub ke teman-teman komunitas Iya, apa gitu. karena kecil aja suka main sama orang rumah di situ. Karena kan mainnya bukan sama cewek, sama cowok-cowok gitu. Jadi otodidak aja sih. Mungkin skillnya lebih bagus atau apa ya itu baru yang pas gue gabung di klub baru bisa mungkin lebih terasa lagi skillnya. Keren ya. Sampai pusing nanya-nanyanya gitu. Kalau sekarang kan udah banyak akademi futsal, Iya, benar. apalagi khusus cewek banyak udah lebih berkembang daripada gue dulu waktu Dulu lah. zaman dulu yang 2007 gitu nggak ada, belum ada. Ada cuy. Orang gua tahunya tuh cuma ada SB doang udah. Cowok Cowok kan lagi, ya, iya. paling ada cewek juga gabungnya sama cowok. Iya, betul. Itu cuma Gak banyak, itu cuma orang yang punya duit Iya. pasti. Nah, dari dulu lu menekuni futsal ya sampai sekarang udah berapa klub sih yang lu gabung gitu? Kalau gue sih sebenarnya tipe-tipe orang seni ya soalnya. Gue gabung itu pertama kali di klub gue itu namanya Jaya Kencana Angels itu yang 2009. Oh, pertama kali banget ya? Iya, itu pertama kali banget. Sebelumnya tuh ada klub juga namanya Ikole FC, itu klub yang gua buat sama teman-teman gua sendiri yang nggak ada pelatihnya. Oh. Sampai akhirnya yang ada klub yang benar-benar ada pelatihnya itu JK Angels. Nah itu gua di sana udah sekitar 10 tahun lah di sana. Dari gua sekolah sampai gua udah lulus kuliah. Sampai sekarang Sekarang udah pindah klub. Ya kurang lebih 19 tahun lah ya di sana. Jadi gua baru bilang klub itu cuma 2. Lu pengen ngomong gue. Lu pengen ngomong. JK Angels, kalau sekarang gua lagi di Kebumen Angels, klub Jawa Tengah. Oh, berarti lu bisa lama juga ya? Lu betah ya? Ya karena tempat latihan sama rumah gua deket banget, dan gua juga masuk, gua bilang gitu, gua sambil kuliah. Jadi nggak mungkin gua ngambil klub yang di luar Jakarta. Jadi lu ibaratnya apa namanya? Menyesuaikan aja gitu ya. Pada saat lu misalnya ya lu ada kegiatan di luar futsal di Jakarta ya lu mending ambil di Jakarta aja kan intinya klubnya. Jadi gua maunya seimbang aja sih. Karir gua di klub gua sama di kampus gua satu lokasi. Jadi gua masih bisa bolak-balik walaupun ya capek juga. Habis kuliah gua buru-buru latihan, habis latihan gua buru-buru kuliah gitu aja hidup gua. Nah tapi sekarang, lagi pandemi gini nih kan, yang di Kebumen Angel ya, Iya. Kebumen Angel FC itu lo sebenarnya masih latihan ya? Masih suka kesana nggak selama covid ini? Enggak, karena kan emang bener-bener gue di offin pas ada covid itu gue terakhir itu seri di Purwokerto kan lagi Oke. main. Tiba-tiba pas kita mau balik ke mes ada pemberitahuan kalau ada covid-19 gitu. Oh. Akhirnya gue gak ada bikin mesnya dan gue dipulangin, semuanya pulang. Dan sekarang ya gak ada program latihan dari dia dan gak ada kumpul, jadi gue latihan di rumah sendiri. Padahal sebenarnya belum selesai tuh event, masih ada beberapa pertandingan lagi. Itu lagi liga ya? Itu lagi liga tahun 2020. Belum selesai. Cewek cowok liga itu belum selesai. Tapi harus berhenti karena COVID-19. Ya konspirasi. Yes. Tapi sayang banget ya, maksudnya kan apa namanya
harusnya kan bisa berjalan lah ya. Menurut gue sih, kalau menurut gue ya, harusnya bisa lah gitu, kayak walaupun tanpa penonton gitu kan. Tapi itu ada persyaratan yang kalau misalkan liganya itu harus berjalan, dia harus ikutin tesnya COVID itu loh, harus memenuhi semua. Nah, sedangkan satu klub itu ada berapa orang, dia harus tes itu semua, mahal dong biayanya. Kalau harus bayar juga. Iya, dan pasti juga mesnya itu dia tidurnya nggak cuma satu kamar, harus satu orang berarti, nggak boleh berdua. Karena kan beda wilayah. Biasanya kan barengan ya, satu kamar tuh bisa Iya. berdua paling nggak satu sih, berdua dong. Berdua. Itu mungkin itu lebih mikirin lebih ke budget kayaknya sih. Pasti sih, karena pimpinan tuh juga kayaknya kalau gua harus bayar ini itu. Iya, biayanya mahal untuk tes yang Tes-tesan doang. Itu udah gitu kan tes COVID ada batasnya ya. Iya, terus harinya harus tes lagi, tertes lagi. Iya, terus apalagi kalau misalkan lagi event berjalan, tiba-tiba ada yang kena, siapa yang tanggung jawab? Iya, benar. Itu yang belum ada. mungkin belum berani aja kali buat pemerintah Indonesia ya. Iya, betul. Di luar negeri udah bisa kok. Padahal atlet udah nunggu semua loh. Oh. Karena nggak semua atlet punya pekerjaan di luar dari futsal. Ada yang dia benar-benar hidupnya nyari uangnya di sana. Di situ doang ya. Mungkin kalau atlet yang belum punya keluarga dia masih bisa lah hidupnya buat nyari diri sendiri, yang udah kayak pelatih gitu loh. Oh, yang iya. kasihan, dia yang benar-benar uangnya dari situ. Apalagi pelatih di luar negeri. Nah, gitu ya. Itu yang pusing bosnya karena dia udah punya pacar. Iya benar. Nah, lanjut nih, dari dua tim futsal yang udah lo pernah gabung gitu ya, penghargaan apa aja udah lo pernah dapat gitu, entah itu buat klub ataupun buat lo sendiri. Mungkin lebih banyak ke gue yang pertama kali ya, karena kalau yang kemudian itu sini gue baru gabung banget pertama kali. Kalau yang sama JP itu udah banyak banget juara di dalam negeri sama di luar negeri, alhamdulillah udah. Ya yang paling berkesan itu waktu 2016. Sebenarnya itu goals banget sih 2016. Itu di mana? Di Indonesia. Jadi itu sebenarnya kalau gue itu penasaran kali ya. Jadi udah pernah ngerasain namanya juara 1, juara 3, juara 2, runner up, juara 1. Jadi pernah 2015 itu kita owner gue semua udah cetak baju champion. Oh iya. Iya. Pada saat final gue kalah. Dan gue di rumah owner gue keluarin tuh t-shirt yang champion. Terus gue cuma diem, gak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya diganti kan, championnya diganti runner up kalau nggak salah. Terus gue sedih banget, padahal kalau gue juara tahun itu, gue dijanjiin akan liburan satu tim. Entah ke Singapura, entah ke Bali, ya kan. Di situ udah diem, tapi ya mungkin rencana Allah lebih indah ya. Gue gitu. Nah, pas 2016, tim gue akhirnya juara. Oh iya. Iya, akhirnya juara. Tahun selanjutnya Tahun selanjutnya ada di kompetisi yang sama. Di kompetisi yang sama. Itu di Jogja waktu itu posisinya gue juara. Baju champion gue ya bisa gue pakai, dan itu mendadak juga. Owner gue beli di mana, langsung dia cetak champion, maka champion gue ada 2 t-shirtnya, karena dari aparel 1, dari bos gue 1 gitu. Oh, jadi aparel ngasih juga ya? Aparel kasih juga karena kan itu sponsor mereka gitu, udah siapin champion, akhirnya juara kan. Itu udah seneng banget karena juara gue tertunda setahun yang lalu, dan gue gak mau kalah lagi, dan lawannya pun sama. Beda lagi. Iya. Nah, jadi waktu klub gua yang juara 1 itu 2016, kebetulan ada event internasional di Myanmar. Oke. Itu pertama kali internasional ya? Iya, itu internasional. Padahal sebelum-sebelumnya tuh yang cowok tuh ada, cuman yang cewek nggak ada di negara itu. Nah, kebetulan banget pas klub gua juara, alhamdulillahnya ada event internasional. Padahal yang udah ada juara berkali-kali itu nggak ada. Jadi pada saat lu menang juara 1 itu kebetulan dong, pas banget ada. Pas banget diumumin langsung klub gue mewakili Indonesia untuk event nasional, itu namanya AFF Club Championships di Myanmar. Nah udah, akhirnya waktu itu gue TC pada saat lagi puasa. H-1 gue lebaran, itu gue terbang ke sana. Gokil. Iya, puasa gue diisi dengan latihan. Gue pagi tetap puasa, gue pagi sahur, pagi gue latihan ya ala kadar, tapi walaupun ala kadar tetap seret ya. Pasti dong, lu punya latihan kan. Nah, ya udah mengorbankan lebaran kedua karena harus berangkat kan. Ya udah. Nah,
kebetulan juga, bukan kebetulan sih, rezekinya juga gue di sana juara 1 juga. Jadi gue juara pada saat 2016 itu gue juara di negara gue sendiri dan gue juara di luar negeri gitu. Padahal gue selama di tim nasional ya belum pernah juara 1, belum pernah champion. Tapi pada saat gue bawa klub gue ke sana, gue juara 1 berhasil. Berarti lu kesana bawa klub yang itu ya, yang JK Angel. Iya, itu semua. Ya, itu seneng banget dong. Seneng banget karena penantian gue yang juara tertunda yang di Indonesia, terus tahunnya gue langsung dapet 2 kali lipat di tahun yang sama. Lu dapet dua penghargaan di negara lu sendiri sama di luar negeri. Iya kan, makanya gue bilang rencana Allah indah pada waktunya. Asik. gokil. Nah, tapi gini, lu kan di apa namanya di JK Angels kan lu udah 10 tahun kan? Udah ya hampir 10 tahun lah itu mulai. Iya. Nah, lu masuk timnas itu mulai dari tahun kapan? Gua timnas itu waktu itu 2010. 2010. Jadi itu ada eventnya dulu LFPI namanya, entah udah Liga Pro atau amatir. Ya, dibilangnya pro pada saat itu ya kan. Ya udah akhirnya di situ ada seleksi lah karena waktu itu pertama kalinya Indonesia ada tuan rumah SEA Games. SEA Games. Futsal. SEA Games futsal. Iya, 2011 tuh, udah lama kan? Lama banget ya. Belum lama banget itu yang sampai ada kor. Lama itulah. Itu 2011. Zamannya Pak SBY presidennya. Itu gue 2011 sih timnas. Itu seleksi ada beberapa klub digabungin, pemainnya ada 40-an orang untuk seleksi timnas. Nah pada saat itu tuh yang gue kerja pertama kalinya, akhirnya gue mutusin untuk keluar. Untuk keluar kerja lu ini ya ikut keluar timnas. Kerja, bukan ikut timnas, ikut seleksi. Padahal sebenarnya seleksi doang, belum tentu gue masuk. Iya sih bener. Tapi gue ngambil keputusan itu. Tapi akhirnya lu terima kan? Akhirnya, makanya pas pada saat gue keterima, karena kan itu kayak ya dulu tuh cita-cita gue tuh pengen jadi pemain tim nasional sebenarnya gitu loh. Makanya gue sampai bela-belain sebegitunya gue ngambil keputusan dalam hidup gue putusin untuk berhenti kerja, gue lebih pilih ini seleksi, walaupun belum tahu masuk apa enggak. Lu nekat berarti jadinya ya? Nekat aja kan, hidup harus nekat, yang penting kita harus berani. Nah alhamdulillahnya gue masuk di situ. Pada saat gue masuk, ya gue bangga banget, gue terharu, ya nangis juga pada saat gue terima. Iya karena udah ngeliat pengorbanan, hasilnya ya buat yang gue mau gitu. Akhirnya cita-cita lo tercapai lah gitu ya untuk masuk timnas. Nah dari situ, dari 2011 timnasnya. Oke, nah balik lagi ke penghargaan nih. Nah penghargaan pertama yang lo dapet kan di situ tuh yang 2016 ya? Untuk yang juaranya ya? Untuk juara, untuk championsnya kan lo di 2016 nih. Lo dapet yang di dalam negeri sama yang di luar negeri juga. Nah setelah itu lo ada penghargaan lain nggak? Untuk tim lo atau untuk pribadi lo gitu? Untuk klub gue ya tahun-tahun kapan lagi gitu lo? Ya paling selain klub ya, paling di timnas itu ya sebenarnya kan futsal putri ini yang Indonesia timnasnya itu belum ada penghargaan. Dari zaman gua 2011 itu kita masih ketinggalan jauh sama negara lain karena itu benar-benar pertama kalinya gitu. Nah pas banget pertama kalinya juga kita dapat medali itu pada saat 2017 SEA Games yang di Malaysia. Sebelumnya udah ikut SEA Games, 2011 kita peringkat 4, 2013 kita peringkat 4, peringkat 40 deh yang timnas cewek ya. Sampai akhirnya 2017 tuh kita bener-bener dapat hasilnya itu perunggu. 2017. Iya, itu bener-bener yang pencapaian terbaik gua juga pada saat gua membela timnas gitu. Itu timnas ya, tapi kan yang kata yang di Kamboja ya, Myanmar. Yang Myanmar itu tetap dapat ini juga kan, maksudnya dapat medali juga. Dapat medali juga. Tapi kan itu klub beda sama timnas ya. Iya. Padahal sebenarnya lawannya dia juga sebenarnya yang kita lawan. Cuman mungkin yang gua rasain pada saat gua membela timnas dan klub gua sendiri itu rasanya beda ya menurut gue. Karena kalau gua di klub sendiri tuh jatuhnya kayak ini tuh rumah gua dan gua udah tahu ibaratnya kayak kurang lebihnya tim gua tuh kayak gimana sih dan perjuangannya itu beda loh. Kita semua satu visi misi. Menurut gua lebih kuat dibandingkan kayak tim nasional. Ini menurut gua ya, menurut gua. Pada saat di timnas kan kita dari beberapa orang di klub-klub kita gabungin jadi satu gitu loh. Betul. Pasti kan rasanya beda sama yang kita sering di rumah sama yang gabungan. Iya, akhirnya lo harus adaptasi lagi kan sama pemain yang lain kan.
Nah setelah yang di Malaysia itu pernah dapat penghargaan lagi gak? Di tahun berapa? Tahun 18 atau 19 gitu? Habis itu sih event barunya tuh timnas tuh AFC. Oh, AFC. AFC itu lebih tinggi daripada AFF ya. Itu ada juga, cuman kita nggak bisa jadi juara, tapi di situ kita jadi peringkat 5. Oh, oke. Iya. Ya, itu ada Hong Kong, ada Cina. Karena dia Asia kan AFC kan. Iya. Asia. Itu mainnya di mana pas AFC? Itu mainnya di Thailand. Oh, main di Iya, Thailand. main di Thailand. Oke. Udah habis itu sih off. Oke. Belum ada lagi. Belum ada lagi. Harusnya event internasional tuh adanya tahun ini, cuma karena COVID. Semuanya ketunda lagi. Jadi tahun depan. Jadi kita harus ikutin apa kata pemerintah aja ya. Iya. Ya sudahlah, mau gimana lagi ya bisa nggak bisa ngapain lagi kan. Nah, tapi kalau penghargaan untuk lu sendiri, lu ada nggak misalnya pemain terbaik kah atau apa gitu? Pernah sih waktu bukan di klub atau misalkan dari zaman sekolah gue juga pernah gue dapat top score, pernah juga dapat best player juga pernah gitu. Tapi untuk di klub yang JK Angels atau di timnas belum pernah? Di timnas belum ada, paling di klub aja sih best player aja. Keren sih. Jadi waktu 2016 itu klub gua juara 1, best player sama top score-nya ya dari klub gua semua. Oh, lu dapat best player-nya, atau sekarang dapat temen lu gitu? Iya gitu, jadi wiboram semuanya. Wih, Kan gue bilang mantap. rezekinya bagus. Pertanyaan selanjutnya nih, Gi. Lu pernah main Tarkam gak sih? Tarkam pernah. Pernah. Tapi lu pernah dibayar nggak untuk main Tarkam itu? Pernah. Tarkam futsal pernah, sepak bola pernah, lapangan tanah pernah. Untuk bayaran pemain Tarkam pada saat itu lu terima berapa tuh? Pertama kali waktu itu sih waktu gue zaman masih sekolah ya, itu gue ikut diajak sama senior gue lah ya. Itu dulu mainnya bola. Waktu itu kan prestasi gue masih dikit, masih minim. Ya pertama kalinya 200.000. 200.000 ya? 200.000. Itu tahun berapa tuh, Gi? Masih inget nggak? Ya 2010 berarti ya, SMA. Oh iya. Iya. Sekitar segitulah. Ya lumayan 2008, 2010. buat anak SMA lumayan lah ya. Lumayan lah dulu segitu. Itu sekali main? Itu sekali main. 200.000? Kalau misalkan sampai minimal 4 kali main ya 200.000 kali itu aja. Kali 4 ya udah 800 lah ya. Iya, itu dulu. Sekarang jalan waktu. Beda bayarannya. Beda. Nah, bayaran pertama lu masuk liga amatir ataupun liga pro gitu, itu berapa tuh? Boleh disebutin gak? Atau lu nggak enak? Gak apa-apa gue sebutin. Enggak sih, sebenarnya gue dulu kan di klub gue sendiri. Sebenarnya gue nganggap klub gue itu udah kayak orang tua sendiri, nggak ada kayak yang kalau gue dulu ya nggak ada yang lu kayak nggak minta gitu ya? Nggak minta, karena kan dulu gue berpikiran cuman gue udah latihan gratis aja gue udah beruntung gitu, dikasih makan gue udah alhamdulillah banget. Nah pada saat event yang pertama itu ya gue merasakan dapat uang itu kalau nggak salah ya 750.000 kalau nggak salah. Per sekali main? Enggak lah, per bulan berarti. Per bulan? Iya, dengan bonus yang setiap kita main nantinya tuh beda. Dulu, cuman kesini karena udah lebih paham dan tahu dan gua mencari uang juga dari sini, ya beda lah kontraknya, bayarannya beda sampai sekarang juga. Untuk bayaran lu sekarang berapa tuh, Gi? Untuk di timnas apa klub ya? Klub. Ya udah. Tapi timnas bayar juga kan? Timnas digaji juga. Gaji juga kan? Kalau di Kebumen FC, lu baru ya soalnya? Kebumen ini iya. Udah setahun belum sih? Belum ada. Belum ya? Tapi udah sempat terima. Udah selesai gaji? gajiannya udah selesai. Di Kebumen FC lu dapat berapa? Itu nggak bisa disebut nominal. Tapi udah 2 digit. Waduh, gua sebagai pekerja konvensional gua kalah. Kayaknya gua harus main futsal aja lah. Ya udah lumayan dah, Nah kalau di timnas? Di timnas Sama, 2 digit juga? 2 digit juga sih, cuma kan dia eventnya tuh beda-beda. Kalau misalkan eventnya yang disupport sama pemerintah hampir bisa 2 digit. Cuman kadang kalau yang nggak ada support dari pemerintah ya paling nggak nyampe segitu. Oh, oke. Beda-beda lah, setiap event beda-beda. UMR lah ya jatuhnya, waktu gua 2011 itu timnas UMR. Iya. Nah, lu bisa sebutin nggak? Maksudnya nggak angka penuh ya, mungkin angka depannya aja. Gaji tertinggi yang pernah lu terima tuh berapa? Angka depannya aja. Angka depannya gimana ya? 2 digit pokoknya. 2
digit biar kalian yang berandai-andai aja ya. Bisa 30, bisa 20, bisa 15, bisa 10 juta. Berarti 25 lah ya. Belum sampai. Oh, belum sampai ya. Gue penasaran soalnya gitu. Soalnya gue kayak, anjir bisa ya gitu maksud gue. Dari lu cuman, ya mungkin lu pertama hobinya awal lu cuman hobi main futsal gitu kan, akhirnya lu seriusin kan main futsal, terus lu bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan besar dari futsal juga gitu, lu kan pasti kan bangga banget gitu loh, gua hobi gue dibayar gitu loh. Iya, makanya gue tuh seneng banget karena bekerja dari hobi gua yang gua senengin gitu, dan dapatnya juga lumayan. Ya makanya kan gua bisa bertahan juga karena ya nggak usah gua sebutin. Kalau misalkan nggak lumayan, ya nggak bisa juga kali bertahan hidup dengan ya kekurangan itulah. Oke. Karena tidak mau disebutin, jadi saya lanjut aja lah pertanyaan selanjutnya. Nanti ketahuan guys. Awal-awal lu masuk timnas, lu direkomendasiin atau lu yang mengajukan? Enggak, kan waktu lagi timnas itu sebenarnya ada telescouting, apa ya namanya tuh? Gue jangan ngomong bahasa Inggris lah. Ada tim pelatih yang buat cari bakat-bakatnya, iya itulah dia. Nah dari situ, pokoknya dari turnamen langsung, misalkan di klub ini ada yang bagus ya udah ditarik gitu, dicatat namanya. Oh jadi scoutnya yang langsung ngambil dulu ya? Ada tim pelatih, iya, yang ngambil pemainnya, yang manggil gua gitu. Bukan gue yang ngajukan diri, itu kayak ngasih CV buat kerja. Pasti masuk timnas pak? Iya. Pada saat lu dipanggil untuk ikut, pasti kan seleksi dulu ya, setelah lu dipanggil seleksi kan? Iya, seleksi. Nah, setelah lu dipanggil ikut seleksi, itu susah nggak sih Gi? Maksudnya seleksi yang lu ikutin itu susah banget nggak sih? Ya ada susah, ada enggaknya juga sih. Cuma dibilang susah gimana ya, karena gue emang udah hidupnya emang udah main di sana gitu. Jadi lu nggak ngerasa ini nggak susah, mungkin waktu gitu. Awalnya tuh gue lebih kerja kerasnya karena patokannya lebih ke fisik, karena ada kriterianya. Kalau masuk timnas tuh fisiknya harus berapa, itu ada tesnya. Langsung dari dulu tuh dari Satlak Prima, kayak misalkan blip test, tau gak sih? Blip test nggak tahu. Ya pokoknya ada tes-tesnya. Bukan anak futsal. Pokoknya ada tes untuk masuknya lah ya. Itu harus mencapai itu gitu. Nah itu butuh persiapan, kayak kalau blip test itu kayak ada irama lari bunyi dari kepelan sampai ke tinggi, itu sampai bisa level 10. Tapi satu level itu bisa ada yang kayak 8 kali balikan, ada 10 balikan, 9 balikan, satu level. 2 kali lari, 8 futsal lah kan? Bolak-balik kayak gitu. Nah itu bisa, kalau harus bisa sampai misalkan paling bagus minimalnya itu 8, level 8. Itu nggak mudah. Tesnya itu. Gue bayangin aja udah lemes banget. Iya, paling itu sih. Berarti lo bukannya lo mengajukan diri, atau mungkin dari pelatih lo yang rekomendasi ke timnas, tapi ada scouting sendiri untuk manggil lo ya langsung untuk seleksi di timnas ya. Kalau misalkan lagi tanding juga pas event itu dia udah ada timnya untuk seleksi. Misalkan ada persiapan apa timnas, itu udah disiapin tim pelatih untuk mencari pemainnya. Sip. Nah, Gi, kayaknya kita ngomong mulu nih, Gi. Seret nggak sih? Seret ya? Musim kemarau juga seret nih, Gi, musim kemarau nih. Musim kemarau. Bang, bagi air dong, Bang. Nah, mantep nih. Gi. Sip, thank you, Bang. Minum dulu, Gi ya. Haus banget, Gi. Ngomong mulu jadi seret ya. Seru sih, jadi nggak mau berhenti. Jadi lupa minum kan. Nah, gue lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Untuk di timnas sendiri nih, itu jadwal latihannya itu ngikutin turnamen berarti? Iya, ngikutin misalkan eventnya biasanya sih persiapan 3 bulan sebelum pertandingan atau 4 bulan gitu loh. Itu berarti selama 3 bulan atau 4 bulan itu lu rutin? Rutin latihan pagi sore dong latihannya. Bahkan gue itu kadang jam 6 aja udah OTW berangkat, latihannya jam 7 pagi. emang kata kalian tuh jadi atlet enak guys. Ternyata ada nggak enak ya. Latihan pagi otomatis
tidurnya nggak boleh malam. Dan latihan pagi misalkan jam 7 sampai jam 9 itu di lapangan. Kita on the way aja sampai hotel, makan siang sampai saya sarapan pagi itu bisa masuk kamar baru jam 11. Jam 4 sore kita udah latihan lagi. OTW jam setengah 3 jam 3 udah OTW lagi. Anjir. Bisa bener-bener tidur nikmatin hari-hari ya malam. Siangnya udah tidur siang. Itu 7 hari selama seminggu tuh begitu terus? Apa? 7 hari selama seminggu tuh begitu terus? Iya, paling Pagi, libur sore, pagi, liburnya itu cuma biasanya Rabu sore sama Sabtu sore dan hari Minggu free. 1 hari doang yang benar-benar free. Hari Minggu doang? Hari Minggu aja. Nggak bisa dibayangin tuh seminggu. Itu sampai banget. Misalnya gitu, hitung ya, selama 3 bulan lu begitu terus kan? Senin sampai Sabtu lah itu lah. Iya. Lu latihan terus kan? Pagi sore, pagi sore, pagi sore. Itu selama 3-4 bulan tuh lu ngapain hal gitu? Lu nggak bosen lu? Ya mau gimana lagi? Kalau dibilang bosan pasti ada jenuhnya lah. Cuman Iya. ya udah tanggung jawab yang harus kita jalanin. Lu sama aja kayak ngabdi pernah negara nggak sih? Kalau kayak gitu? Ke timnas ya? Kalau masuk timnas ya? Ya bisa dibilang kayak gitu. Ibaratnya kan mungkin orang bilang itu capek, tapi kan itu hobi gua. Jadi gua walaupun capek, gua senang jalanin. Enjoy ya? Enjoy. Enjoy. Apalagi menghasilkan uang. Oh, kan? itu dia yang Itu diharapkan lebih- gitu. Hobi yang dibayarkan itu kan enak banget. Betul, enak banget. Makanya gue pengen kayak gitu tuh, punya hobi dibayar, aduh, pengen banget gue. Oke, Nggi, lanjut nih, Nggi. Nah, lawan, lu kan pernah di timnas nih, lu pernah main di Myanmar, lu pernah main di Malaysia. Nah, negara mana yang menurut lu paling susah dilawan pada saat itu? Kalau menurut gue sih yang sering gue ketemu ya mainnya itu yang paling masih penasaran sampai sekarang itu gue sama Vietnam. Vietnam. Iya, gue masih kalah terus. Maksudnya Indonesia masih kalah terus sama Vietnam. Gitu. Oh, Padahal ada Thailand juga yang bagus, Iya. ya kan, di atas Indonesia. Tapi kita udah lebih maju gitu. Kalau misalkan sama Thailand kita masih bisa seimbang sampai sekarang. oke. Walaupun waktu 2011 itu sebenarnya timnas cewek Indonesia itu kalah 8-0 di kandang sendiri. Oh, iya? Iya, sampai akhirnya udah makan gue bilang yang 2016 itu gue juara itu ketemunya sama Thailand. Itu Oh, udah bisa iya. kita kalahin dan udah bisa kita imbangin gitu. Makanya lo masih menganggap Thailand ya ibaratnya masih setara lah ya sama Iya. bisa disetarakan udah dengan bisa dibilang Indonesia. kayak gitu. Tapi pada saat yang pas gue juara itu Indonesia juara itu tim gue dikalahin sama Vietnam. Oh, makanya Bisa dibayangin nggak? Gue kalah sama Vietnam tapi gue yang juara. Beneran itu kalah sekali. berarti group stage dong. Iya, jadi sistemnya ketemu semua gitulah. Oke. Itu sih Vietnam yang gue penasaran karena kan emang itu terus kan lawannya. Iya, Cuman iya. di atas yang itu yang masih jauh ya Iran sama Jepang, kita masih jauh. Kayaknya jauh banget ya. Iya bisa dibilang gitu ya, karena dia taktikalnya bagus banget dan fisik semuanya oke. Lebih maju sih menurut gua. Iya. Kalau menurut gua sih ya. Pembinaannya ya. lebih bagus gitu loh. Mungkin Indonesia ya beberapa tahun ke depan ya bisa lah ya untuk nyaingin negara-negara Asia yang lain. bisa Harus bisa lah. Karena kalau kayak gitu kita nggak maju-maju. Iya benar. Berarti Vietnam ya. Vietnam ya. Oke, lanjutin nih Gi. Sepanjang lu karir di futsal, lu pernah ada cedera serius nggak? Pernah sih waktu 2013 itu ankle kaki kanan kalau nggak salah itu sampai bengkak gede banget. Timnas lagi TC di Bandung, kita lagi ada sparring partner gitulah di sana. Lagi mau terima bola gitu, pada saat mau terima bola sambil lari itu gue jatuh, kakinya muter gitu loh. Udah langsung bluk gitu loh jatuh. Udah di situ langsung ankle, itu ankle gede banget. Itu berapa lama tuh Gi? Itu buat 3 bulan, karena pertama kalinya. 3 bulan. Oh Iya. itu pertama kali. Pertama kali ankle. Oh, Iya, sampai kaki gue tuh yang bener-bener biru banget. Ngerti lah warnanya udah berubah. Iya, gue pernah itu. Mata kakinya tuh nggak kelihatan. Aduh. Ya udah stres. Itu benjolan mata kaki sama benjolan ankle tuh. Iya. Gede benjolan ankle tuh. Iya. Mata kakinya pakai tutup. Iya, itu sih pertama kalinya. Karena kalau udah cedera seperti itu kan, misalkan cederanya udah sembuh, tapi traumanya yang Iya, belum. betul. Iya. Karena gue juga kalau misalkan dapat bola yang seperti pada saat gue jatuh itu, gue keinget kayak iya. ngilu gitu loh. Kayak Nggak jadi gue ambil lah gitu. Kayak lo flashback gitu ya? Iya kayak flashback. Aduh.
ya sebisa mungkin nggak mau lagi gitu. Tapi berarti cuma itu doang ya? Sampai sekarang lo nggak pernah paling cedera-cedera kecil-kecil gitu kali ya? Iya. Entah luka-luka atau apa gitu? Iya, pernah gue waktu SMA itu cuma deh gue kejedot sampai gue reposisi hidung gue. Oh iya? Iya, jadi posisinya tuh gue kayak mau heading gitu, mau heading, tapi tuh lawan bukan heading bola tapi headingnya hidung gue. Jadi hidung gue yang dulunya mancung sebenarnya. Aduh, ini klarifikasi ya. Jadi Anggi dulu hidungnya katanya mancung gitu ya. Karena berada sama kepala orang, jadinya nggak mancung lagi. Mancungnya ke dalam. Jadi cuma itu sih. Dua itu aja lah. Yang sampai lagi. Iya, itu sampai reposisi beneran, operasi kecil hidung gue. Jadi tulangnya tuh masuk ke dalam terus agak bengkok ke sana. Tapi nggak ngerasain sih pada saat itu, masih sempat mau main lagi temen-temen. Anggi, hidungmu bengkok gitu. belum gimana gue histeris. Pas gua macam ini baru gua langsung nangis kejer karena emang bener-bener bengkok. Oke. Tadi kita udah membahas bayaran timnas ya. Udah kan ya? Udah. Bisa 2 digit, bisa 1 digit. Bisa berubah tergantung mainnya di mana ya. Nah, selama lo berkarir di futsal, siapa sih orang paling berjasa buat lo? Selain keluarga ya, ada salah satu yang benar-benar berjasa buat gue itu pelatih gue sendiri di klub JK. Di klub JK. Jadi tuh gue klub JK itu dulu itu namanya Kurnia, Bangkur lah yang gue panggilnya. Itu sekarang udah nggak ada, udah meninggal, gitu, udah almarhum. Jadi makanya tuh waktu pada saat yang gue juara itu benar-benar kayak mimpi gue semua, teman-teman gue semua sama almarhum pelatih gua gitu. Oh jadi pada saat itu udah ganti pelatih. Oh jadi pada saat lu juara Bangkur tuh udah meninggal. Udah meninggal. Jadi pada saat gua 2015 pas gua final itu gua udah ganti pelatih apa ya? Gua lupa juga deh. Udah ganti pelatih. Nah itu dia yang benar-benar berjasa banget buat gua karena kayak dia yang ngasih tahu gua kan dulu main futsal itu kayak main di mana aja gitu loh. Dia yang benar-benar kayak nentuin gua kayak angkor atau gua flank, dia yang nentuin sampai gua di klub gua JK juga dia yang nunjuk gua sebagai kapten. Sebelumnya tuh bukan gue gitu. Sampai yang bener-bener gua bisa banget jadi pemain futsal ya karena dia sebenarnya gitu. Wah, gokil. Jadi sedih gitu ya. Iya. Dan gua sampai sekarang juga masih ngerasa kehilangan beliau gitu karena dia bener-bener berjasa dalam hidup gua dari gua ibaratnya cuma bisa nendang doang lah gitu sama dia gitu. Kenapa sih pada saat gua udah bisa dibilang sukses dianya nggak ada gitu loh. Padahal gua jadi kayak ngerasa kehilangan, gua kayak nggak punya bapak gitu. Padahal kalau misalkan gua kayak gini, gua kayak pengen cerita gua tuh habis kayak gini loh, gua habis kayak gini gitu loh, kayak butuh teman untuk bersandar untuk cerita sama dia. Cuma sekarang udah nggak ada. Sedih. Iya. Berduka cita ya. Drama itu udah lama banget, tapi semua benar-benar ngerasa kehilangan banget. Pasti sih, karena mungkin itu bisa jadi salah satu bapak kalian di tim gitu loh. Karena siapa lagi gitu loh yang bikin kalian tuh bisa sampai sekarang gitu loh. Bisa berubah dari yang mungkin dulu 0 banget sampai lu punya 80% lah sekarang gitu ibarat, atau mungkin 100%. Iya, bukan hanya gua aja yang bisa sampai seperti ini, bahkan klub JK Angelsnya juga yang bisa dari bawah sampai juara pun itu karena beliau, karena kerja kerasnya beliau. Nggak mudah lah megang tim cewek. Iya sih, nggak mudah. Apalagi cewek itu lebih ke perasaan mainnya dibanding cowok. Iya. Cewek tuh banyak bapernya. Nggak boleh salah dikit ngomong, pasti pelatihnya pusing. Nah, selain pelatih lo si almarhum Bang Bur itu ya, ada orang lain lagi nggak sih yang berjasa buat lo? Selain orang tua lo, selain almarhum Bang Bur? Ya, paling pemilik klub ya. Oh, pemilik klub. Pemilik klub nggak ada sahabat, nggak ada sahabat. Paling pemilik klub ya, karena pemilik klub itu udah gua anggap seperti orang tua gua sendiri. Karena kan biar gimana pun juga gue dari timnas tuh karena beliau juga yang punya tim itu gitu loh. Padahal ya gue bisa lihat sendiri sih, beliau juga bangun klub itu tanpa dasar ada mencari keuntungan. Dia cuma memang benar-benar hobi
dan pakai uang sendiri juga, dia nggak ada sponsor. Ada sponsor mungkin pas kesini sininya, cuman dia lebih mungkin pas pakai uang awal-awal sendiri. kali ya, pas awal-awal selalu pakai uang sendiri, pemasukan sendiri dia lah gitu. Iya, nggak ada yang kayak mungkin gue untung berapa nih. Bahkan ada uang juara pun ada juga dibagiin ke semuanya gitu. Memang dia benar-benar hobinya dia di futsal. Dia senang banget untuk lakuin hal itu walaupun jor-joran juga gitu ya. Iya. Paling itu sih. Aduh, gue jadi merinding. Nah, seberapa susah sih prosesnya menjadi pemain pro tuh? Ya, menurut gua sih ya susah sih ya. Kalau kadar persen nih, kira-kira berapa persen susahnya? 70. Susah Susah juga kalau juga ya. dipersenin ya. Susah juga sih kalau dipersenin. Ya kan memang kalau mau jadi pemain pro itu kan memang kita harus udah punya bakat atau memang udah pengalaman ya kan. Sebenarnya ada sih beberapa pemain yang harusnya belum ada di pro dia udah ada gitu. Sebenarnya ada gitu. Cuman kan menurut gue dan usianya juga ada sebenarnya. Tapi kan menurut gue kalau udah pro itu udah tim senior kan. Iya. Jadi sayang aja kalau misalkan yang belum saatnya udah main gitu. Ya karena kan kalau udah di pro itu udah kayak fisik, udah di situ udah belajar tanggung jawab, ya kan ibaratnya udah kayak pekerjaan juga. Kita harus punya fisik yang bagus, harus disiplin. Karena kan kalau misalkan udah jadi atlet itu udah pemain pro, kita harus bisa ngatur pola makan, pola tidur itu semuanya. Iya, nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Kalau misalkan kita begadang pun udah pengaruh sama diri kita sendiri. Yang kerja, soalnya kalau misalkan jadi atlet itu yang kerja bukan laptop atau komputer, yang kerja ini sendiri, mesinnya dari diri sendiri. Iya. Lu juga harus bisa mengatur diri lu sendiri juga gitu kan. Karena kan sekarang yang bisa dibilang susahnya tuh karena kita harus bisa memanage diri kita sendiri, mengontrol diri. Betul. Itu menurut gua susah sih, yang itunya, bagian itunya. Nah, kalau misalnya gua kasih kadar deh nih, takaran lah gitu, 1 sampai 5. Susahnya tuh berapa sih? Di angka berapa gitu? 3 lah ya, tengah-tengah. Pilihan aman, nyari nomor 3. 3 lah, 4 lah ya, kan tergantung kitanya. Tergantung masing-masing sih ya. Masing-masing, kita pemula banget atau enggak gitu. Kalau pemula banget ya susah. Iya sih. Kalau benar-benar gak dari diri sendiri ya susah. Gitu. Ngeri juga ya jadi pemain pro ya. Karena lu tanggung jawab juga sih. Iya jatuhnya. dong. Udah bener-bener kayak ya udah ini pekerjaan lu tok. Ya nggak bisa yang cuman dia main-main doang atau masuk pro, ya nggak bisa dong. Iya. Nanti dia digabungin sama pemain yang udah tahu konsep dan bisa benar-benar main futsal tuh kayak ada sistemnya. Ya dia bingung dong. Iya benar-benar. Main futsal nggak cuma main futsal doang loh, ada Iya. sistemnya. Pergerakannya kemana dia tahu. Benar-benar itu benar. Nah, selanjutnya nih, Gi. Ada nggak sih kayak klasifikasi gitu, misalnya harus tinggi sekian, berbadan sekian dan segala macam untuk menjadi pemain pro gitu? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Dia kalau misalkan dia juga kecil tapi dia lincah, punya fisik atau kemampuan yang bagus, dia bisa masuk. Oh gitu ya. Berarti tergantung penilaian si yang Pelatihnya ya. Sebenarnya kalau misalkan pelatihnya siapa tergantung kriteria dia butuhnya pemain yang seperti apa sih. Oh berarti bisa berubah-berubah lah ya kriteria seperti itu ya. Iya, karena kan kalau futsal sih nggak terlalu iniin postur ya, karena kan dia nggak terlalu, kalau misalkan harus tinggi banget karena buat nyundul bola. Di futsal kan jarang, nggak kayak sepak bola gitu. Ya oke. Nah selanjutnya nih, Gi. Ini kan lagi covid ya, lagi covid nih. Otomatis kan lu nggak main di Kubuman FC dong, Kubuman Angel FC ya kan. Nah berpengaruh banget nih Singgi covid nih buat lu gitu sebagai atlet gitu. Kayaknya berat banget nih. Jangankan buat atlet, ya mungkin buat atlet juga pengaruh banget ya, karena kan di satu sisi tuh atlet mungkin dapat pemasukan itu dari sini gitu, dari tempat ini gitu. Kalau dibilang pengaruh banget ya pengaruh banget, karena kalau covid ini terusan ada, dia bakal stop dan gak ada event, otomatis kita gak ada gaji dan kontraknya gak ada gitu loh. Oh iya, putus gitu aja ya, karena kan gitu lagi pandemi gini kita gak ada yang tahu kondisinya. Itu di luar dari yang klub futsal ya. Ya kalau misalkan kayak setiap orang kan pasti punya rencana. Gue setelah liga tuh gue pengen ini loh, pengen ini. Tapi setelah liga belum selesai bahkan udah ada covid. Bingung mau ngapain di rumah. Gue mau bikin usaha juga orang lagi mikir-mikir, daripada gue beli baju lebih baik gue
beli buat makan pasti gitu Iya, kan. bener. Ya kalau dibilang pengaruh banget ya pengaruh banget. Bahkan sampai sekarang juga gue nungguin kapan sih nih COVID ini selesai gitu. Biar lu main lagi gitu ya. Iya, gue udah kangen banget buat main atau event turnamen atau segala macam. Karena semuanya sebenarnya udah ada agendanya gitu loh. Tapi ya kendala ini aja gitu. Jadi ya udahlah di rumah gigit jari. Berarti kalau misalnya saat pandemi gini lu nggak main futsal gitu sama teman-teman tim lu gitu kan? Apa sih kegiatan yang lu laksanain gitu? Gue di rumah paling kan karena memang klub gue maksudnya sering TC di luar gitu. Gue sebenarnya juga bisa dibilang Bang Toib ya, Bu Toib lah ya. Bu Toib. Jarang di rumah. Jarang. Iya, jadi jarang di rumah. Kebetulan kemarin juga TC-nya di Kebumen, di Jawa Tengah itu hampir 3 bulan gue di sana. Dan paling pulang itu ya setelah tanding gue baru pulang. Yang di rumah cuma sehari 2 hari. Paling gue di rumah yang nggak betah juga paling karena udah kangen mall atau kangen suasana Jakarta, gue keluar paling di rumah keluarga sebentar. Oke, nggak yang lama banget Nggak gitu yang di rumah lama ya. banget, iya makanya ya ada positifnya juga sih dengan adanya musibah ini. Gue di rumah juga bisa kayak nikmatin hari-hari gue bersama keluarga. Karena memang jarang banget Iya sih, momen gue di rumah bareng keluarga gitu. Pemain bola idola lu siapa sih di dalam negeri dan di luar negeri? Pemain bola ya, agak mikir. Jangan-jangan tidak punya idola. Idola gue luar negeri ya, yang cewek itu Alex Morgan sih. Wah itu keren sih, itu keren banget Dia udah cantik, jago main bola, udah punya anak juga. Dia tetap masih main bola. Iya tetap masih main bola, terinspirasi sama dia sih kalau bisa seperti dia. Kalau cewek gua kipernya si Iya. Top Solo. Oh iya. Wah, itu Solo keren banget. Itu bagus juga itu. Anjir badannya tuh bagus banget, gokil sih. Itu keren. Keren. Kalau cowoknya paling yang pemain Juventus ya si Dybala. Yep. Lagi suka-sukanya sekarang karena masih muda, ganteng ya. Oh tetap ya, cewek itu ngata ke situ ya. Gantengnya. Gantengnya ya, karena nggak hampir semua apa namanya wanita gitu ya ngelihat idola dia Idolanya. gitu pasti ganteng dulu. Iya. Ntar urusan main belakangan itu terus belakangan itu. Iya, itu pasti nomor 1. Yang lihat pasti mukanya dulu. Makanya dulu, ntar mainnya mah gampang lah, ntar aja lah. Nah, kalau dalam negeri ada nggak? Dalam negeri nggak ada kayaknya ya. Nggak ada. Nggak ada. Yang udah tenar-tenar gitu. Enggak. Kayak Bambang Pamungkas, Iwan Utina, Ismet Sofia. Biasa aja sih. Ntar gue dihujat nih sama orang. Tapi lu pernah ketemu mereka orang? Pada satu momen kapan gitu? Enggak ya sama mereka, cuman ada beberapa sih pemain timnas juga ada. Yang pernah ketemu, teman juga bahkan ada. Cuman kalau misalkan sampai yang ngidolain banget tuh enggak. Enggak sih. Ya biasa aja. Karena lu juga nggak suka nonton bola sih ya. Iya. Jadi Lu pemain futsal, tapi lu nggak suka nonton bola. Iya emang. Bahkan gue juga yang si Dybala juga gue ngeliat karena di Instagram aja karena dia ganteng. Waktu itu mainnya ngeliatnya dari YouTube atau dari Instagram, nggak yang nonton live langsung gitu loh. Kayak kalian mungkin nonton bola itu sampai dini hari jam 3 Iya, iya. gitu. Kalau gue ngapain? Kurang kerjaan. Nih gue tidur. Kurang ajar abis ini gue dihujat nih. Jangan dari timnas. Di blacklist nggak boleh masuk timnas lagi. Tapi gue sempet dapet PR disuruh nonton bola. Oh iya. Iya. Biar Gue kesel. kenapa? Ya kan analisis dia pakai strategi apa, Oh. dia pasti kemana. Itu gua ngantuk-ngantuk demi itu ya mau nggak mau itu gua nonton. Cuma gara-gara itu doang lu nonton ya. Kalau enggak, Kalau nggak lu nggak bakal nonton. Oke, ini terakhir deh, pertanyaan terakhir buat lu gitu. Pesan-pesan lu untuk calon-calon atlet gitu di Indonesia. Ada pesan-pesan nggak buat calon-calon atlet nih? pesan-pesannya yang kalau gue sih juga maksudnya masih kalau takut kayak ngerasa diri gue udah lebih daripada orang-orang yang pikirkan gitu, padahal ya mungkin nggak seberapa gitu pesan yang gue kasih tahu buat mereka semua gitu. Kalau gue sih yang ya seperti yang pengalaman gue aja, kalau menurut gue tuh kita jadi orang tuh harus berani gitu, berani ngambil keputusan apapun itu gitu, karena kalau kita udah berani kayak misalkan ngelakuin hal sesuatu, kalau misalkan kita udah punya kita tahu nih kita punya bakat gitu, punya kemampuan, ya udah lo berani aja maju gitu. Yang penting lo harus yakin dan percaya kalau lo tuh bisa gitu. Ngapain itu ya? Iya, sebenarnya itu aja. Lo harus punya berani, percaya diri,
Yakin. Udah. Wih. Insya Allah kalau itu semua udah lu punya dan semangat juga ya. Oh, ya, pasti. Insya Allah kalau itu lu udah punya semua, itu ya mungkin lu bakal dapat hasil yang bagus. Udah itu aja. Ibaratnya usaha tidak mengkhianati hasil. Iya, ya? iya itu dia. Udah itu aja sih. Itu aja bocor banget. Oke, Gi, thank you banget ya. Iya. Lu udah mau ngobrol sama kita di sini gitu ya. Semoga ya walaupun lagi pandemi gini lu tetap bisa survive lah ya. Makasih juga ya udah diundang. Nah pasti lu ngarep banget kan, lu bakal ngarep banget main lagi kan Ngarep sama banget. teman-teman lu di sana Pasti itu. dong, pasti udah kangen banget suasana pertandingan sih sebenarnya. Kangen selebrasi dong. Wih. Golin gak golin harus selebrasi. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa tonton video ini sampai habis. Oke, dan jangan lupa kalau misalnya ada mungkin request apa ya narasumber selanjutnya, lo bisa tulis di kolom komentar. Oke, mungkin lo bisa promosi IG atau apa gitu. Iya nanti gue promosiin di Instagram. Enggak, lo aja gitu. Oh di sini. Eh, Ya buat kalian Instagram jangan gua. lupa ya nonton di YouTube channelnya nanti lah ya. Apa Apa ya? ya? Ginak-ginup. Ginak-ginup channel nanti. Pokoknya kalian pantengin aja di story gue di Instagram gue @anggi7. Nanti kalian bisa lihat lah kapan tayangnya. Terus jangan lupa di komen, di like dan di subscribe. Ya. Oke, jangan lupa follow juga Instagram Ginak-Ginup Channel @ginak-ginup channel ya. Karena di situ kalian bakal dapat informasi video-video sebelumnya ya. Kalian bakal terus dapat updatean setiap minggunya lagi ngobrol sama siapa sih Ginak-Ginup Channel. Jadi jangan lupa follow Instagram gue juga @maurisarab. Oke, thank you Gi. Yup. Thank you Gi ya. Ya, Sukses makasih. terus. Oke. Oke. Dah.